Oke, nah psikologi merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai manusia. Nah, di dalam manusia sendiri terdapat berbagai macam elemen yang mana hal itu membentuk manusia itu sendiri. Nah, di dalam psikologi juga ada yang dinamakan dengan psikologi Islam dan membahas mengenai Al-Quran dan juga ilmu jiwa. Oke, nah pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai masuk ke pembahasan mengenai konsep dari manusia, konsep tentang nafs, tentang qalb, akal, ruh dan juga tentang fitrah, kita perkenalkan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajmi Asifah Sakinah dengan NIM 2002070, yang mana saya merupakan mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Bandung, program studi psikologi semester 5. Nah, oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep tentang elemen-elemen yang akan membentuk manusia. Oke, nah pembahasan kita kali ini itu bersumber dari mana sih itu kan teman-teman, karena pastinya apa yang akan saya jelaskan atau saya sharing di sini itu pasti memiliki sumber referensi. Tidak mungkin saya mendapatkan sebuah pengetahuan secara otodidak gitu ya, secara tiba-tiba gitu mendapatkan sebuah pemahaman tentang hal ini. Tentunya saya mempelajari dan memahami tentang konsep dasar manusia ini dari sebuah referensi. Nah, referensinya itu berasal dari buku ini dan juga buku ini. Nah, buku-buku ini adalah buku-buku yang saya jadikan sebagai referensi mengenai pembahasan tentang konsep dasar manusia. Tentunya tidak hanya bersumber dari buku-buku tersebut ya. Ada sumber dari jurnal ataupun dari channel-channel YouTube yang nanti akan saya sharing di sini untuk sama-sama kita pelajari mengenai konsep dasar manusia. Karena kan terutama ya di psikologi itu pasti membahas tentang manusia. Nah, oke. Di pembahasan pertama kita akan membahas mengenai al-nafs gitu ya, atau nafs itu. Nah, nafs di sini itu merupakan elemen yang memang berarti fundamental gitu, itu hal yang pokok dan juga penting. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nafs gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab sendiri nafs itu memiliki dua arti atau biasa memang disebut dengan al-nafs ataupun al-ruh. Nah, nafs di sini itu secara fungsional memiliki fungsi untuk mendorong, menampung gitu ya, dari sifat-sifat dasar manusia yang memang bisa bersifat baik ataupun buruk. Nah, nafs juga meliputi sebuah daya gitu ya, atau kekuatan kita syahwat sebagai manusia. Nah, yang mana nafs ini itu merupakan jiwa atau sesuatu yang memang ada di dalam diri setiap manusia. Memang tentunya tadi ya sudah dijelaskan itu akan memiliki potensi baik maupun buruk. Nah, berikut ini ada beberapa ayat yang menjelaskan mengenai nafs itu sendiri. Oke, kita lihat ya, ayat apakah di surat apakah yang memang menjelaskan mengenai nafs itu sendiri berpotensi baik ataupun buruk. Tentunya sebetulnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali terdapat pembahasan mengenai nafs. Namun berikut ini akan sedikit saya beri cuplikan gitu ya, saya perlihatkan sebuah ayat yang memang menjelaskan mengenai potensi nafs itu buruk, bisa buruk, cenderung buruk ataupun baik. Nah, oke. Di sini ada surat Asy-Syams gitu ya, dari ayat 7 sampai ayat 10 yang memang menjelaskan mengenai nafs. Oke, boleh saya jelaskan mungkin ya.
sedikit gitu ya, dimana di sini di ayat 7 itu menjelaskan tentang jiwa gitu ya, serta penyempurnaan ciptaan dari jiwa itu sendiri gitu ya. Nah, jiwa ini tuh mengilhamkan gitu ya kepada jalan kejahatan dan juga ketakwaan. Nah, maka sungguh beruntung gitu orang-orang yang memang menyucikan jiwanya, dan juga rugi gitu ya kepada orang-orang yang justru mengotori dari nafsu itu sendiri gitu ya. Nah, inilah salah satu ayat-ayat yang memang menjelaskan mengenai nafs. Nah, itu merupakan sedikit dari ayat yang memang menjelaskan mengenai nafs gitu ya. Karena ternyata di dalam Al-Quran itu kata nafs itu berulang kali ada gitu ya. Sebanyak 325 kali disebutkan di dalam Al-Quran dengan variasi dan juga ragam perubahan kata. Nah, yang mana dari seluruh potongan ayat mengenai nafs itu sendiri, nah nafs ini sendiri itu memiliki makna secara keseluruhan itu dijelaskan sebagai sebuah perilaku manusia yang tentunya juga sangat beragam gitu ya. Jadi di dalam keseluruhan dari ayat-ayat mengenai nafs itu sendiri, ternyata seluruh maknanya mengandung tentang perilaku manusia. Oke, nah selanjutnya mungkin nama salah seorang ulama di Indonesia, yaitu ulama Quraisy Shihab ya, itu mungkin sudah terdengar sangat familiar gitu ya di kalangan seluruh umat Islam di Indonesia gitu ya. Mungkin kebanyakan orang tahu gitu sosok beliau. Nah, dimana beliau ini menyatakan bahwa nafs itu memang cenderung baik dan buruk gitu. Namun potensi kebaikannya itu lebih kuat dibandingkan dengan potensi keburukan. Namun memang daya tarik dari keburukan itu lebih dominan gitu ya, lebih kuat dibanding daya tarik untuk kebaikan. Makanya kenapa gak jarang mungkin kita temukan banyak sekali orang gitu ya yang memang justru perilakunya menunjukkan perilaku-perilaku yang kurang baik. Itu kenapa? Karena itu bersumber dari daya tarik keburukan yang begitu kuat, sehingga mungkin setiap individu itu belum mampu gitu ya, belum cukup mampu untuk bisa mensucikan nafsnya itu sendiri, dan justru mengotorinya dengan hal-hal yang kurang baik. Oke, nah lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai qalb. Nah, qalb itu apa sih gitu ya? Qalb itu merupakan sesuatu yang bersifat latifah atau lembut gitu ya, dimana hal itu tuh menjadi dasar juga, salah satu dasar yang membentuk jiwa manusia. Nah, qalb ini juga dapat diartikan sebagai hati gitu ya, dimana yang sifatnya itu membalik atau gampang berubah-ubah. Mungkin dari kita juga sama-sama menyadari gitu ya, bahwa suasana hati kita itu sering sekali berubah. Kadang hari ini senang, besok sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Begitupun dengan keimanan kita. Kadang kita merasa lagi semangat nih untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi besoknya bisa kebalikannya gitu ya. Itulah sifat dasar dari manusia, yang memang qalb itu sifatnya membalik atau gampang berbulak-balik gitu ya. Nah, selain itu, hati juga berfungsi untuk memahami, untuk dapat mengetahui dan juga menyadari gitu ya. Kenapa? Karena memang orang yang dapat memahami gitu ya, memahami terhadap segala sesuatu itu biasanya menggunakan hati nurani. Ketika hati kita sudah dapat dikatakan bersih gitu ya, dapat dikatakan kita sudah bisa mensucikan hati kita dari hal-hal yang kurang baik, maka hati nurani kita akan terbuka, dan kita akan bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata lahiriah kita gitu ya, tapi justru itu dapat terlihat dengan mata hati kita. Bahkan kita bisa tahu kebohongan-kebohongan atau kebenaran yang tersembunyi di balik kata-kata dari orang lain gitu ya. Ketika kita sudah bisa mensucikan hati kita dan kita bisa membuat hati nurani kita terbuka, itu akan membantu kita untuk bisa melihat realitas yang sesungguhnya. Karena memang fungsi dari hati sendiri itu untuk bisa
memahami realitas tentang kehidupan kita di alam dunia ini secara alamiah gitu ya, secara memang batiniah gitu. Makanya kenapa penting sekali untuk kita menjaga hati kita supaya tetap bisa baik dan juga dapat berfungsi dengan semestinya. Nah, selanjutnya hati itu juga bisa dikategorikan gitu ya ke dalam dua jenis. Yaitu yang pertama ada hati yang berpotensi baik dan yang kedua ada hati yang berpotensi buruk. Nah, seperti apa sih hati yang berpotensi baik? Nah, hati yang berpotensi baik itu hati yang cenderung bersering bertaubat gitu ya, senang mendekatkan diri kepada Allah, mudah memaafkan, tenang, dapat menerima petunjuk Allah dengan baik gitu ya. Dan untuk hati yang buruk itu adalah hati yang memang tertutup, hati yang kebalikan dari semua jenis yang sudah tadi saya sebutkan terhadap kategori hati yang baik gitu ya. Nah, hati yang buruk itu kebalikan dari semua itu. Nah, sudah sampai di manakah gitu ya, atau memang sudah ada di tahap mana nih hati kita? Apakah hati kita ini sudah termasuk ke dalam jenis hati dengan kategori yang baikkah, atau masih proses untuk menuju baik, atau kita justru menyadari bahwa hati kita masih kotor gitu ya, dan masih sangat perlu untuk terus dibersihkan. Itu yang bisa dijawab oleh kita semua gitu ya, oleh diri kita masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga. Nah, di mana pembahasan ketiga ini itu menjelaskan tentang ruh gitu ya. Di mana kata ruh ini juga dijelaskan sebanyak 60 kali di dalam Al-Qur'an. Dan ruh ini bersumber dari Allah gitu ya, langsung. Ruh ini dihembuskan ke dalam janin berusia 4 bulan di setiap perut ibu gitu ya. Jadi ketika kita berusia 4 bulan di dalam kandungan ibu, itu kita sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruh itu memang berasal dari Allah, dan ketika kita meninggal dunia, ruh itu pun akan kembali kepada Allah. Ruh ini sebagai penghubung antara rohaniyah dan jasmaniyah gitu ya, atau jasmaniyah dan juga batiniyah. Di sini ada rohaniyah yang memang itu menjadi kekuatan, itu menjadi sumber kehidupan utama kita gitu ya. Kenapa? Karena kalau setiap manusia udah nggak ada ruhnya, ya berarti tinggal jasadnya, maka dapat dinyatakan bahwa manusia itu sudah meninggal dunia gitu ya. Intinya ruh itu memang sangat-sangat penting dan harus kita jaga kesuciannya gitu ya, dan juga hakikat yang sebenarnya dari ruh itu sendiri. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai akal gitu ya. Nah, apa sih fungsi dari akal gitu ya? Fungsi akal ini adalah sebagai pembeda antara kita manusia dengan makhluk yang lainnya gitu ya. Karena tidak setiap makhluk yang Allah ciptakan dikaruniai akal. Jadi akal ini adalah sebuah karunia yang begitu luar biasa sebagai bentuk pembeda antara kita dengan makhluk yang lainnya. Nah, akal ini juga berfungsi untuk kenapa gitu ya diberikan kepada manusia gitu ya. Karena kita ini diberikan akal supaya bisa menggunakan gitu ya, atau memfungsikan akal ini untuk menjaga alam gitu ya, untuk menjaga keharmonisan, untuk menjaga kedamaian, ketentraman gitu di dunia gitu ya. Karena akal ini sebagai pembeda juga supaya kita tuh bisa tahu apa yang hak dan juga apa yang batil. Nah, berikut ini ada salah seorang sufi gitu ya, yaitu Imam Al-Ghazali. Sufi sekaligus imam besar gitu ya, yaitu Imam Al-Ghazali yang menjelaskan mengenai akal gitu ya, yang dimana akal menurut Imam Al-Ghazali ini ada 4. Oke, berikut ini kita simak sedikit penjelasannya. Oke, nah di sini ada teori akal gitu ya menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu ada akal material, lalu yang kedua ada akal aktif, lalu ada akal naluri, dan juga yang terakhir ada akal mustafad. Nah, itu dia jenis-jenis akal menurut Imam Al-Ghazali. Oke, selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari akal gitu ya, yang mana ini berdasarkan dari
Al-Quran. Oke, berikut ini merupakan penjelasannya. Adapun fungsi akal itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada di dalam surat Al-Ankabut gitu ya. Lalu yang kedua ada di dalam surat Al-An'am, dan yang ketiga ada di dalam surat Al-Mulk. Ini hanya beberapa ayat saja gitu ya yang dapat saya cantumkan di sini sebagai sumber referensi mengenai fungsi akal. Nah, sebetulnya masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai fungsi akal. Tapi di sini saya hanya mencantumkan 3 ayat yang menjelaskan tentang fungsi akal itu sendiri. Oke, mungkin itu tadi ya yang dapat saya sampaikan dari apa yang sudah saya pahami mengenai konsep dari qalb gitu ya, akal, ruh, dan juga nafs gitu ya. Nah, nanti di akhir akan saya berikan juga gitu ya referensi yang mungkin akan lebih membantu dan juga lebih jelas, lebih rinci gitu ya mengenai konsep dasar manusia gitu ya, atau konsep dasar dari nafs, dari qalb, dari akal, dan juga dari ruh gitu ya, yang dapat dipahami gitu ya lebih dalam lagi dan lebih rinci lagi. Dia akan saya berikan gitu ya beberapa mungkin channel YouTube dan juga referensi-referensi jurnal lain gitu ya, yang mungkin nanti di akhir akan saya cantumkan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya sharingkan dari apa yang sudah saya pahami selama pembelajaran di satu semester ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada salah satu sumber referensi gitu ya, yang memang ini juga salah satu sumber referensi yang disarankan oleh dosen pengampu dari mata kuliah Al-Quran dan Ilmu Jiwa ini, yaitu ada referensi channel YouTube-nya dari Dr. Fahrudin Faiz. Lalu juga ada di sini ada beberapa link YouTube gitu ya yang sudah saya cantumkan. Lalu selanjutnya juga ada dari channel YouTube-nya Ahmad bin Hanbal dan juga dari Alif Lukmanul Hakim gitu ya. Itu beberapa channel YouTube yang dapat ditonton gitu ya, yang mana menjadi referensi yang sangat baik gitu ya, yang sangat bagus detail mengenai konsep dasar manusia gitu ya.